Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dimanapun berada saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini saya siapkan dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Demikian jauh pembacaan ini, saudara. Topik yang menjadi renungan kita yaitu jangan menyepelekan persoalan kecil, karena bisa jadi itu menguji imanmu. Itu yang kita akan renungkan. Pada suatu hari Minggu sore, saudara, di dalam sebuah perjalanan bis kota, seorang kondektur sedang meminta ongkos semua penumpangnya sebelum para penumpang itu turun di stasiun perhentian terdekat. Kebetulan, saudara, dari para penumpang itu ada seorang pendeta muda yang baru pulang dari pelayanan ibadah Minggu sore itu. Karena kebetulan pendeta muda itu tidak mempunyai uang pas untuk membayar ongkosnya, sehingga ia harus memberikan uang yang harus ditukar oleh kondektur itu, saudara. Ketika kondektur itu memberikan uang kembali kepada pendeta muda tersebut, ternyata, saudara, uang kembalian itu jumlahnya berlebihan. Artinya banyak, saudara. Lalu sesudah menerima uang kembalian itu, pendeta muda itu menghitung apakah jumlahnya benar atau tidak. Dan ternyata diketahui bahwa uang kembalian itu terlalu banyak, saudara, dari apa yang seharusnya ia terima. Artinya lebih, saudara. Untuk beberapa saat pendeta muda itu, dia mulai terdiam. Dia mulai bingung, saudara, tentang apa yang harus ia perbuat dengan uang itu. Apakah harus mengembalikan uang itu kepada kondektur, ataukah harus membiarkan begitu saja? Terjadi peperangan dalam batin pendeta muda tersebut, saudara. Namun ternyata ia dapat mengatasi persoalan itu. Lalu ia memanggil kondekturnya, berkata kepada kondektur tersebut, dikatakan, saudara, dia menyampaikan bahwa uang kembalian yang diberikan oleh kondektur itu ternyata berlebihan, katanya, sambil dia mengembalikan uang lebihan itu, saudara. Seketika itu juga, ketika kondektur menerima, dia terdiam memperhatikan pendeta muda itu. Lalu dia berkata kepada pendeta itu, saudara, dia katakan, Pak Pendeta, saya telah hadir dalam kebaktian yang Bapak pimpin tadi malam, dan telah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Tadi itu saya sengaja berbuat demikian untuk mengetahui apakah Pak Pendeta sendiri melakukan apa yang Pak Pendeta khotbahkan dari atas mimbar itu atau tidak. Jadi bagi saya, Pak Pendeta hari ini berhasil meyakinkan saya, katanya, saudara. Begitu sebenarnya mendengar itu, hati pendeta itu perasaannya sangat jengkel, tetapi hatinya begitu sukacita karena memang dia bisa memenangkan perkara itu walaupun dengan perkara yang kecil kelihatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu memahami bahwa dalam kehidupan
keberimanan kita sebagai orang Kristen, sesungguhnya kita diperhadapkan dengan keadaan situasi yang seperti ini. Kita sering diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang seperti ini, saudara, di mana orang ingin melihat apakah benar pernyataan iman yang kita ungkapkan adalah seperti itu yang kita hidupi, saudara. Mari dengan kebenaran renungan kita pada pagi hari ini, kita menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang mau menghidupi iman kita masing-masing. Tidak hanya berkata tentang iman, tidak hanya berkata tentang kepercayaan kita, tetapi mari kita buktikan kepada dunia ini bahwa iman yang kita perkatakan adalah iman yang hidup di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga orang mengakuinya, saudara. Orang mengaku iman kita tidak hanya dengan perkataan kita, tetapi mereka akan mengakui iman kita dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Demikian persoalan ini, saudara, yang membuat pendeta muda ini menang dalam perkara kecil tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menjaga diri kita dengan selalu waspada terhadap persoalan-persoalan yang kelihatannya kecil. Karena jika kita bersikap sepele tentang itu, atau jika kita bersikap cuek, acuh tak acuh, bisa jadi kita terjebak dalam perangkap pencobaan yang akan besar jadinya, yang menjerumuskan kita kepada persoalan-persoalan yang besar juga, yang bahkan yang bisa membawa kita kepada kegagalan dan juga dalam kehancuran kehidupan beriman kita, saudara. Itu sebab firman Tuhan berkata, saudara, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Itu yang dikatakan Yakobus pasal 1 ayat 12. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya hanya ingin katakan, Tuhan menolong kita supaya kita memperhatikan keberimanan kita, saudara, baik dalam perkataan, baik dalam tindakan dan perbuatan kita, supaya semua orang tahu siapa kita sebenarnya, supaya semua orang melihat Tuhan yang kita imani di dalam hidup kita. Dengan demikian, saudara, semua orang bisa percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi mereka juga, seperti Tuhan mengasihi kita. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara, memampukan kita menerima kebenaran ini untuk mengubah dan menuntun kehidupan kita kepada arah yang lebih jernih lagi, yang lebih benar lagi, melihat dan menjalani hidup beriman kita di hari ini. Tuhan memberkati, saudara. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Berkatilah setiap kami supaya kami memelihara kesaksian iman kami walaupun dengan hal-hal yang kecil, saudara. Bantulah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Berkati yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit terlebih Tuhan, beberapa anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit, pulihkanlah mereka di dalam kuasa kasih Tuhan. Yang bergumul untuk mencari pekerjaan, berkati mereka, beri mereka pekerjaan yang baik. Yang bergumul untuk mencari jodoh, buka jalan supaya mereka menemukan jodoh mereka dengan baik. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan memberkati buah kandungan mereka. Anak-anak kami yang sedang belajar di rumah pun hari ini, berkati mereka semuanya, Tuhan. Dan masih banyak anak-anak-Mu yang sedang mengharapkan pertolongan Tuhan hari ini, berkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya ingin katakan, tetaplah semangat, jadilah kuat, saudara, bersukacitalah senantiasa, serta mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami, saudara, di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa dimanapun saudara berada saat ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.